Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sartila dari kelas A PPKN. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori fungsi negara menurut para ahli dan bagaimana implementasi teori fungsi negara di Indonesia. Adapun materi pertama yaitu teori fungsi negara menurut pendapat para ahli. Menurut Moh Kusnardi SH, MSH, yaitu fungsi negara menjadi 2 poin, yaitu 1. Mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, 2. Melaksanakan kebijakan hukum dan ketertiban. Fungsi negara menurut John Locke yang mempunyai pendapat tentang berbagai fungsi negara yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan yang meliputi 1. Fungsi eksekutif, yaitu negara adalah pembuat sekaligus pelaksana dari peraturan atau undang-undang. 2. Fungsi legislatif, yaitu negara yang mempunyai fungsi untuk membuat undang-undang. 3. Fungsi federatif, yang berkaitan tentang urusan luar negeri seperti perdamaian dan peperangan. Fungsi negara menurut Montesquieu. Menurutnya terdapat 3 fungsi utama dari suatu negara. Teori yang dimukakannya ini dikenal dengan sebutan trias politika, yaitu 1. Fungsi legislatif, yang dimana negara berfungsi sebagai pembuat peraturan atau undang-undang. 2. Fungsi eksekutif, negara berfungsi sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut. 3. Fungsi yudikatif atau peradilan, di mana negara berfungsi sebagai pengawas atas seluruh undang-undang atau peraturan yang sudah dibuat agar ditaati oleh semua warganya. Menurut Goodnow mengemukakan bahwa terdapat 2 fungsi utama dari sebuah negara, yaitu 1. Policy executing, yaitu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan agar policy making bisa tercapai. Yang kedua, policy making, yaitu kebijakan yang dibuat oleh sebuah negara yang berlaku bagi seluruh warganya dalam kurun waktu tertentu. Sekarang kita akan memasuki implementasi teori fungsi negara di Indonesia. Sebelum kita membahas implementasi fungsi negara di Indonesia, sebaiknya terlebih dahulu memahami persoalan kebangsaan, khususnya dalam konteks disintegrasi bangsa. Persoalan ini muncul karena kurangnya perhatian negara, yakni pemerintahan dalam mendistribusikan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang kurang merata di setiap daerah, baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur dan suprastrukturnya. Intinya, disebabkan kurangnya kepekaan sosial bagi para pemangku kekuasaan. Mereka melupakan akan potensi daerah yang sewaktu-waktu bisa memunculkan radikalisme yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua komponen bangsa ini, fungsi negara sudah tentu harus dijalankan oleh mereka yang diusung oleh rakyat, yakni pemimpin, dan diarahkan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat dipimpinnya. Dan seperti yang kita ketahui, tujuan dan fungsi negara juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya dan juga memberikan keadilan sosial yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun fungsi negara beserta implementasi yang harus diperhatikan, dioptimalkan, dan diwujudkan dalam mengatasi berbagai persoalan kebangsaan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pertahanan. Artinya, negara harus mempunyai kemampuan menanggulangi timbulnya serangan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, dengan cara membentuk alat negara yang tangguh demi kokoh dan tegaknya negara. Yang kedua, fungsi keamanan dan ketertiban. Dalam arti negara harus mampu menciptakan suasana yang aman, damai, tentram, dan harmonis bagi kelangsungan hidup warga negaranya. Yang ketiga, fungsi kesejahteraan. Artinya, negara harus benar-benar mengadakan pembangunan yang merata demi mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara juga harus mengeksplorasi sumber daya alam dan meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Yang keempat, fungsi keadilan. Negara dalam konteks ini diupayakan harus bisa menegakkan keadilan dengan menyelenggarakan sistem peradilan, penegakan hukum yang bebas, intervensi dan kekuasaan dengan segala bentuknya untuk menjamin dan melindungi warga negara. Jadi,
Fungsi negara harus didasarkan atas kepentingan bersama untuk kemajuan bersama, bukan fungsi negara didasarkan atas kepentingan penguasa semata, sehingga pada akhirnya memunculkan persoalan kebangsaan sebagai rasa kurang percayanya rakyat pada penguasa. Sekian. Itulah tadi penjelasan tentang teori-teori fungsi negara menurut pendapat para ahli dan implementasi teori fungsi negara di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.